Kalau kamu mikir forex itu cuma sekedar nebak, buy, atau sell, kemungkinan akun kamu nggak akan bertahan lama. Di video ini saya bakal jelasin cara belajar forex dari nol, dari yang benar-benar tidak paham apapun, sampai punya sistem yang masuk akal dan bisa dijalankan secara konsisten. Video ini bakalan cukup panjang, jadi buat kalian yang nggak bisa bertahan sampai 5 menit aja di video ini, mungkin forex bukan untuk kalian. Jadi buat kalian yang pengen serius, jangan sampai di skip-skip dan tonton sampai akhir. Kita akan bahas mulai dari apa itu forex, jenis market, cara kerja broker, chart, analisa teknikal, cara entry, money management, sampai ke psikologi trading. Oke, so langsung aja kita ke materinya. Forex adalah singkatan dari foreign exchange, yaitu aktivitas tukar-menukar mata uang antar negara. Setiap negara punya mata uangnya masing-masing. Contohnya kita punya yang namanya rupiah, dan di US mereka punya yang namanya dollar. Ada juga yen dari Jepang dan juga lain sebagainya. Contohnya sederhana, kamu punya rupiah ingin ke Amerika, tapi rupiah tidak berlaku di sana. Kamu harus menukar rupiah ke US dollar. Proses pertukaran inilah yang disebut sebagai foreign exchange. Di market, nilai tukar ini selalu berubah. Peluang inilah yang menjadi peluang trading. Ketika kamu melihat adanya pair di market forex seperti USD IDR atau Euro USD, itu artinya adalah nilai satu mata uang dibandingkan dengan mata uang lainnya. Kalau misalkan Euro USD harganya di 1,1, artinya 1 euro setara dengan 1,1 USD. Sekarang kamu udah paham apa itu forex secara konsep. Tapi cara orang berinteraksi dengan forex itu berbeda-beda. Ada dua konsep besar dalam forex. Yang pertama adalah spot market. Ini yang biasa dilakukan oleh bank atau money changer. Kamu beli mata uang, lalu kamu pegang fisiknya. Kalau harga naik, kamu bakalan untung. Dan kalau turun, kamu bisa tinggal simpan aja mata uangnya. Nggak ada paksaan untuk dijual. Yang kedua adalah forex online atau derivatif, yang biasa kita tradingkan lewat broker. Di sini kita tidak memegang fisik dari mata uangnya, melainkan kita memperdagangkan kontrak. Keunggulannya, kita tetap bisa profit meskipun harga naik ataupun turun melalui buy dan sell. Namun risikonya juga besar karena ada yang namanya leverage. Nah, setelah tahu jenis marketnya, biasanya pertanyaan selanjutnya bakalan muncul. Kalau kita nggak bertransaksi langsung ke bank, lalu siapa yang menghubungkan kita ke market? Jawabannya adalah broker. Broker adalah perantara antara trader dan market. Kita tidak langsung terhubung dengan market global. Broker lah yang menghubungkan kita dengan liquidity provider. Broker menghasilkan uang dari spread atau komisi, bukan dari kerugian trader. Dan leverage yang saya barusan bahas adalah fasilitas yang diberikan oleh broker. Contohnya leverage 1:100 atau 1:10. Maksudnya adalah modal kita dikalikan 100 atau dikalikan 10. Contoh kita punya modal 1 juta rupiah, tapi dengan adanya leverage 1:100, modal kita menjadi setara dengan 100 juta rupiah. Leverage ini memudahkan tapi juga bahaya kalau misalkan kalian nggak kontrol. Sekarang kita bakal masuk ke bagian yang bakalan paling sering kalian lihat setiap hari sebagai trader, yaitu chart. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, buat kamu yang pengen trading dengan spread rendah, kamu bisa daftar dan deposit dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Spread yang kecil bakalan bikin kalian lebih leluasa untuk trading di market forex. Jadi langsung aja klik link di deskripsi di bawah supaya kalian bisa trading dengan spread yang rendah. Chart adalah rekaman pergerakan harga. Ada beberapa jenis chart, tapi yang paling informatif adalah candlestick. Setiap candle mewakili periode waktu tertentu, tergantung time frame yang kita gunakan. Contoh, di sini saya pilih time frame 5 menit. Ada pilihan lainnya seperti 15 menit, 30, 1 jam, dan seterusnya. Candlestick memberikan informasi mulai dari open, close, high, dan low. Dari candle, kita bisa melihat tekanan buyer dan seller. Bodi yang panjang menunjukkan dominasi yang kuat, dan ekor yang panjang seperti ini menunjukkan penolakan harga. Market hanya punya 3 kondisi, yaitu naik, turun, dan sideways atau menyamping. Tren yang naik ditandai dengan adanya higher high dan higher low, dan tren turun ditandai dengan adanya lower high dan lower low. Kalau misalkan market lagi sideways, sebaiknya sabar menunggu momentum selanjutnya atau kecilkan RR kalian. Karena dalam trading itu bukan soal kuantitas saat kita entry, tapi merupakan kualitas saat kita entry. Artinya kita harus menunggu momentum yang pas untuk akhirnya kita bisa entry. Jangan sampai entry di sembarang tempat. Memahami tren aja belum cukup, karena tren itu terbentuk dari struktur. Dan kalau kamu ingin naik level sebagai trader, kamu harus mulai membaca struktur market. Market structure adalah tulang punggung analisa. Kita nggak bisa menarik garis sembarangan. Kita harus mengikuti swing yang jelas. Dalam tren turun, kita fokus sell di area lower high. Dan dalam tren naik, kita fokus buy di area higher low. Begitu struktur berubah, bias kita juga harus berubah. Banyak trader gagal karena tetap memaksakan arah tren yang sebelumnya. Struktur memberikan kita arah,
Tapi untuk menentukan area yang lebih spesifik, kita perlu alat bantu yang bisa menunjukkan di mana harga cenderung bereaksi. Support dan resistance adalah area harga penting, bukan cuma satu garis biasa. Harga cenderung bereaksi di area yang sering disentuh, dan trendline membantu melihat sudut pergerakan harga. Gabungkan structure, support resistance, dan trendline untuk meningkatkan probability. Untuk bahasan lebih lanjut dan lebih lengkap terkait gimana cara entry dengan probabilitas yang lebih tinggi, kalian bisa cek video-video lainnya dari Cuanology, karena saya sering kali bahas soal gimana cara entry dengan probabilitas tinggi, atau yang kita sering sebut dengan sniper entry. Selanjutnya kita bakalan bahas hal yang gak kalah penting, yaitu money management dan lot size. Lot size menentukan besar atau kecilnya resiko. Satu lot setara dengan 100.000 unit. Untuk pemula, sebaiknya kalian fokus ke resiko persen, bukan nominal uang. Risk ideal per trade adalah 0,5 sampai 1%. Untuk saya pribadi, per $300 modal yang saya punya, saya baru bisa entry di 0,01 lot. Artinya kalau misalkan saya pengen entry dengan 0,05 lot, saya harus punya minimal $1.500. Kenapa begitu? Karena dalam trading kita tidak akan bisa 100% pasti profit. Pasti bakalan ada lossnya juga. Nah, itulah kenapa kita harus persiapkan diri untuk recovery. Lalu gimana kita caranya tetap profit kalau tetap ada lossnya juga? Nah, inilah pentingnya kita menjaga yang namanya RR. RR itu adalah risk to reward. Ya, ini perbandingan antara loss dan profit. Untuk saya pribadi, saya biasanya minimal banget bakalan pakai RR di 1:2. Dengan begitu, kalau misalkan saya loss misalkan 4 kali, lalu saya profit 3 kali, itu bakalan tetap profit juga pada akhirnya. Bukan hanya balik modal, tapi juga bakalan profit. Apalagi kalau misalkan kita menjaga RR di 1:3 atau bahkan lebih, itu akan memperbesar peluang profit kita. Lalu ini adalah hal yang paling penting dan saya sengaja simpan di akhir, yaitu psikologi dan disiplin. Musuh terbesar trader bukanlah market, bukanlah trend, melainkan adalah dirinya sendiri. Loss itu normal, tapi yang nggak normal itu adalah melanggar plan yang udah kita buat. Contohnya, sebagai trader kita harus punya yang namanya cut loss harian. Cut loss ini adalah batasan loss untuk kita setiap harinya. Contoh, kalau saya pribadi, saya biasanya cut loss di 5-10%. Yang mana kalau misalkan saya udah loss 10% dari modal yang saya punya, artinya saya harus berhenti trading pada hari itu dan lanjut di keesokan harinya. Kenapa begitu? Karena itu merupakan salah satu strategi untuk mengontrol diri kita. Disiplin jauh lebih penting daripada strategi. Bahkan trader yang sukses pun rata-rata win rate-nya ada di bawah 50%. Tapi dia disiplin ketat apalagi masalah cut loss. Contoh Peter Brand, win rate rata-ratanya adalah 35%. Tapi dia sukses dan uangnya nambah terus. Karena cut loss-nya tipis, tapi sekalinya TP dia menggunakan RR yang besar, 1:3 sampai 1:5. Yang kedua ada Richard Dennis. Win rate rata-rata dia ada di 45%. Dia juga sama meskipun win rate-nya di bawah 50%, tapi tetap uangnya banyak. Kenapa? Karena dia cut loss-nya disiplin banget dan juga RR-nya besar di 1:3 sampai 1:5. Oleh karena itu kenapa saya bilang disiplin itu jauh lebih penting daripada strategi. Karena setup sekuat apapun dan sebagus apapun bakalan tetap tidak berguna kalau misalnya kita tidak bisa menjaga disiplin kita. Oke, so forex bukanlah jalan pintas guys. Tapi kalau misalkan kamu punya roadmap yang jelas, ini bisa menjadi skill jangka panjang. So jadi itu aja buat pembahasan kali ini. Kalau misalnya kalian masih ada yang kurang paham, boleh banget langsung aja tanyain di kolom komentar di bawah. Dan kalau misalnya kalian suka sama videonya, langsung aja klik like dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga buat klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari Cuanology. So that's it for today. See you in the next video. Bye bye.